Oke, jadi sempat ada juga yang bertanya sama aku ya di kolom komen juga tentang rekomendasi reksadana saham yang cocok buat dana pendidikan anak ya untuk sekitar 6 sampai 7 tahun. Sebenarnya ketika berbicara soal rekomendasi pada reksadana atau instrumen pasar modal, itu sebenarnya pada dasarnya itu harus banyak pertimbangan ya. Dan sebenarnya kalau secara begini itu tuh nggak bisa ya. Dan memang tidak diperbolehkan secara begini gitu ya. Cuman kalaupun misalkan ya katakan salah satu kriteria yang diperbolehkan itu adalah kita harus menjelaskan secara rasional ya. Rasional seperti ini contohnya. Misalkan kamu dana pendidikan target 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun tersebut kira-kira di reksadana apa nih yang cocok? Sebenarnya secara teori kamu akan cocoknya untuk masuk ke reksadana saham. Tetapi banyak dari antara kamu semua juga yang memang tidak berani untuk ambil resiko. Yang ditakutin adalah sebelum 7 tahun kamu sudah menarik dana tersebut. Bukan masalah perkara boleh atau tidak, tapi perkaranya adalah kamu sampai atau tidak ke tujuan kamu. Ya, jadi itu. Takutnya kalau misalkan kamu bukan orang yang risk taker, terus kamu ngambil reksadana saham, turun 40%, kamu cabut, takut. Pada dasarnya kan kalau reksadana saham, mayoritas asetnya kan akan bertumpu pada saham ya. Jadi kalau saham anjlok, ya udah harus terima untuk sementara waktu gitu. Jadi yang pertama yang mesti kamu ketahui itu adalah profil resiko. Profil resiko itu penting ya untuk kita ketahui kita tuh orangnya seperti apa. Kedua, kalau kamu memang risk taker ya katakan, nah kamu ambil reksadana saham. Reksadana sahamnya pilih yang mana. Nah kalau memilih itu sebenarnya aku pribadi tuh udah pernah share juga ya cara nganalisanya tuh kayak gimana. Kamu harus cari dari AUM ya kalau bisa dia yang gede atau dan reputasi yang paling penting ya nomor satu tuh reputasi di mana dia nggak pernah yang ditegur OJK yang kayak gimana-gimana gitu sampai disuspend sampai yang ya parah lah. Caranya kamu bisa search aja di Google dia pernah ada masalah atau enggak. Terus ya secara return dia memberikan return yang cukup apa ya, mau dibilang konsisten tidak ya, tapi dia cukup bagus lah gitu. Bagus dalam arti kamu lihat nih, per year-nya 1 sampai 5 tahun sampai 10 tahun apakah dia konsisten untuk memberikan return yang cukup baik lah. Katakan gini, reksadana saham. Reksadana saham kita nggak bisa memprediksi exact ya, bakal 8% per tahun, kan belum tentu ya. Tapi kalau di mana si manajer investasi ini dia bisa mengelola aset sampai dia bisa yang kayak nggak jauh-jauh dari situ gitu loh. Misalkan ada yang 10%, terus ada yang 11%, tahun depannya lagi 12%, ada yang terus balik lagi ke 10%. Jadi nggak jauh-jauh sampai kayak tiba-tiba ke 3%, 2%. Walaupun bisa sebenarnya, tapi kalau bisa tuh cari yang apa ya, tidak terlalu jauh antara year per year-nya gitu. Itu kalau kalau menurut aku tuh kayak gitu. Walaupun reksadana saham itu ya kita harus terima itu volatilitasnya tinggi. Tapi kalau bisa tuh yang seperti itu. Terus lalu itu sih. Jadi kamu bisa lihat dari isi di dalamnya itu seperti apa. Untuk yang rekomendasi saham secara rekomendasi dari reksadana saham secara exact itu semua terserah di kamunya. Karena kamu itu harus tahu resikonya seperti apa. Jadi reksadana saham apapun misalkan yang aku ucapin ke kamu belum tentu dia bagus di kedepan hari. Belum tentu bagus. Ya. Dan kalau kamu yang milih sendiri, kamu tahu itu akan ada risikonya. Tentu juga akan ada potensi keuntungannya juga. Itu belajar untuk menerima. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Pada dasarnya gini, kamu menyerahkan uang ke manajer investasi, yang mana dia adalah orang ahli keuangan, sisanya ya udah, kamu percayakan sama mereka. Kamu lihat aja, return masa lalu seperti apa, kamu lihat juga dia reputasinya seperti apa, ya udah sisanya kamu tinggal tenang, tinggal invest, fokus aja dalam jangka panjang, ketahuilah bahwa kalau misalkan investasi penurunan itu hal biasa terjadi gitu.
Coba kamu lihat itu alasannya karena apa. Kalau alasannya nggak yang signifikan banget, ya udah, simple aja gitu. Itu, jadi tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah juga. Believe in yourself aja sih, kalau menurut aku. Mudah-mudahan info hari ini dapat bermanfaat juga. Buat teman-teman yang setelah ini ingin mengikuti edukasi-edukasi finansial juga dari aku pribadi, bisa ikuti YouTube Jason Armus atau mungkin TikTok Jason Armus juga. Nanti kita juga bakal bikin komunitas, aku sih pengennya rencana kayak gitu. We'll see ke depannya gimana. Lalu, apa ya, buat kamu juga yang pengen mengikuti aktivitas aku di Ciptadana, kamu bisa juga follow Ciptadana Asset Management untuk YouTube-nya. Oke, sampai jumpa.